Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih. Bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Rema kali ini yang saya akan ambil dari Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saya lanjut dengan Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah, siapa sih yang tidak mengenal kata ini? Dan siapa yang tidak pernah marah atau tidak bisa marah? Dari bayi sampai orang yang sudah sepuh pasti bisa marah dan pasti pernah marah. Dan firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kita, dikatakan apabila kamu marah atau berhentilah marah. Artinya kita bisa saja marah. Nah, tinggal bagaimana kita menangani kemarahan itu. Sepanjang hari ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita kerjakan? Adakah kemarahan-kemarahan di sana yang kita sedang renungkan sebelum kita tidur? Kemarahan-kemarahan yang masih bergejolak di dada kita, di pikiran kita? Firman Tuhan datang mengingatkan kita. Mari kita berhenti dari kemarahan itu. Sebab apa? Kemarahan tidak pernah membatangkan kebaikan. Kemarahan yang berlarut-larut hanya akan menjadi pintu untuk iblis masuk di sana dan dia mengambil kesempatan. Sebab kemarahan yang tidak diselesaikan bisa membawa kejahatan seperti dikatakan Mazmur tadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila Bapak Ibu melewati satu hari tadi dengan ada kejengkelan yang menjadi bibit kemarahan dengan siapapun itu, mari kita menyelesaikannya malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita datang kepada Tuhan supaya iblis tidak mengambil kesempatan dari peluang itu. Marah memang tidak boleh saja marah. Tetapi kita harus menangani kemarahan itu dengan baik. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kalau kita tidak marah untuk sesuatu yang salah, itu juga menjadi keliru ya. Tetapi bagaimana kita marah, bagaimana cara kita mengekspresikan kemarahan itu penting. Dan berapa lama kemarahan itu tinggal dalam hati dan pikiran kita juga sangat penting. Jangan dibiarkan berlarut-larut, segera diselesaikan. Berdamailah dengan hati kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai juga dengan orang-orang yang menimbulkan kemarahan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya jelas Alkitab katakan, supaya yang jahat itu, si iblis itu tidak mengambil kesempatan dari kemarahan itu. Mari kita berdamai dan meninggalkan kemarahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini karena Engkau mengingatkan kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau beristirahat dan hati yang tenang tanpa kemarahan. Kami mengampuni, kami bahkan meminta ampun atas setiap benih-benih kemarahan yang ada di dalam diri kami. Biar kami beristirahat di dalam rahmat dan anugerah Tuhan, dan besok kami bangun di dalam damai sejahtera, berjumpa dengan setiap orang dengan sukacita yang dari Tuhan, jauh dari kemarahan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.